Halo sobat investor, balik lagi dengan Stock Horseman. Hari ini saya akan bahas tentang pelajari dan kenali emiten khususnya untuk PT Pertamina Geothermal Energy atau PGEO. Nah, Pertamina Geothermal Energy adalah anak usaha dari PT Pertamina yang kita tahu banget bergerak di bidang distribusi bahan bakar juga, gitu ya. Jadi hari ini akan kita bahas dari company overview, ringkasan perusahaan, kemudian bisnis model biar kita tahu apa sih geothermal energi kayak itu, dan kita juga bahas dari laporan keuangan untuk melihat bahwa yang akan di-IPO-kan ini barangnya tuh bagus atau enggak, kita kenal atau enggak. Jangan sampai ya Warren Buffett atau investor kawakan pasti bilang jangan beli, saham yang kita nggak tahu bisnisnya apa gitu ya. So kita mau kenalan dulu dari company overview-nya. Yang pertama, Pertamina Geothermal Energy. Nah, geothermal sendiri dapat diartikan sebagai sumber energi yang berasal dari panas bumi, gitu ya. Kalau simpelnya gini, geothermal itu energi panas bumi. Panas bumi didapat dari mana? Jadi kalau teman-teman tahu, dalam batuan itu terdapat berbagai lapisan. Nah, di dalam batuan itu terdapat uap. Uap yang berisi panas bumi. Uap dihasilkan oleh panas bumi. Uapnya ini yang dieksplor, kemudian disalurkan ke pembangkit listrik tenaga panas bumi, kemudian dijadikan cadangan sumber daya. Nah, itu kurang lebih geothermal seperti itu tuh. Nah, terlebih nih, Indonesia tuh ada dalam posisi geografis yang memiliki potensi sumber daya geothermal yang banyak gitu. Bahkan ada salah satu sumber mengatakan 40% cadangan geothermal ada di dunia, itu adanya di Indonesia. Nah, manfaat dari energi panas bumi sendiri secara langsung bisa lewat pemanasan kolam renang, pengeringan hasil pertanian, pembuatan gula aren, budidaya jamur, dan lain-lainnya. Itu pemanfaatan energi panas bumi secara langsung. Nah, secara nggak langsungnya, nah ini nih, sebagai energi listrik yang dihasilkan dari gerak turbin yang digerakkan oleh panas bumi atau PLTPB, gitu ya, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah ini nih, ini yang, secara tidak langsung ini yang dijadikan sumber energi listrik gitu. Overview perusahaan secara keseluruhan, tadi kita udah bahas dari sisi geotermalnya, dari sisi perusahaan, perseroan merupakan afiliasi Pertamina. Jadi pemilik, induknya adalah Pertamina, sedangkan anak perusahaannya adalah Pertamina Geothermal Energy. Nah ini juga, eee, perseroan dan para kontraktor dari data Wood Mackenzie Asia Pacific Limited, perseroan memiliki rekam jejak yang baik, juga persatuan pengembangan proyek-proyek PLTP di berbagai lokasi Indonesia telah dijangkau, masing-masing juga punya kapasitas yang bervariasi. Nah, per 30 Juni 2022, perusahaan secara langsung maupun tidak langsung memiliki hak atas 13 kuasa penguasaan panas bumi. Bisa dibilang, ini adalah salah satu perusahaan pengolah panas bumi terbesar di Indonesia dan terbesar secara global dalam kapasitas terpasang, gitu ya. Nah, perusahaan fokusnya pada segmen panas bumi. Kalau kita lihat mungkin nggak banyak emiten di bursa efek yang bermain dalam industri panas bumi. Industri energi banyak, spesifik yang di panas bumi mungkin kita nggak banyak tahu ya. Nah, jadi ini adalah overview dari Pertamina Geothermal Energy. Kita mau lihat kira-kira bisnis modelnya seperti apa, konsumennya seperti apa, cara dia make money seperti apa. Nanti kita lihat di slide selanjutnya yaitu bisnis model. So teman-teman, saya harapkan dari diskusi yang tadi penjelasan satu slide ini teman-teman tahu mungkin secara singkat aja kira-kira Pertamina Geothermal Energy yang teman-teman lihat ada IPO-nya tuh seperti apa barangnya. Oke. Nah, kalau kita lihat dari IDX Channel, Indonesia memiliki ketergantungan yang listrik pada PLTU. Nah, PLTU ini kebanyakan bahan bakarnya batu bara. Kenapa geothermal merupakan salah satu energi yang menarik atau EBT, energi baru terbarukan yang menarik? Karena kalau teman-teman baca di prospektusnya, geothermal memiliki emisi yang hampir nol. Artinya hampir tidak ada, emisi yang merugikan lingkungan. Dampak ekologisnya itu minim banget. Jadi ini salah satu sumber energi yang, berpotensi apalagi cadangannya di Indonesia banyak. Oke. Nah, segmen EBT pembangkit listrik tenaga air sendiri atau PLTA kontribusinya sekitar 8%. Oke, kita mau lihat nih kira-kira di Indonesia sendiri PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi ini kontribusinya berapa persen? Ternyata di Indonesia kontribusinya masih sekitar 3%. Di Amerika sendiri kontribusinya
berkisar antara 5-7%. Berarti kontribusi energi panas bumi ini masih bisa ditingkatkan dan potensinya masih banyak di Indonesia maupun global. Oke, kalau kita lihat dari bisnis modelnya, yang paling penting kan kita lihat nih bisnis modelnya, jangan sampai barangnya sih keren, tapi, nggak make money, itu sama aja bohong ya. Oke, kalau kita lihat dari sisi bisnis model, nah ini teman-teman lihat dari bisnis modelnya. Yang pertama customer segment. Nah, kalau dilihat dari prospektusnya, segmentasi customer-nya itu cuma 2. Artinya, setiap bisnis yang dijalankan oleh Pertamina Geothermal Energi yang beli cuma 2. Yang pertama adalah PLN, Perusahaan Listrik Negara, yang kedua PT Indonesia Power. Gini, teman-teman kalau punya barang yang beli cuma 2, mungkin ada kendalanya adalah resikonya adalah yang beli yang bisa ngeset harga, gitu. Jadi karena pembelinya nggak banyak, jadi pembeli punya bargaining power yang kuat. Tapi kalau dipikir-pikir, Pertamina Geothermal Energi salah satu perusahaan global terbesar, otomatis karena yang mintanya sedikit, tapi yang suplainya cuma ada di Pertamina Geothermal Energi, dia yang bisa buat barang ini, dia yang bisa olah, otomatis masing-masing mungkin punya bargaining power masing-masing, gitu ya. Kalau kita lihat ke customer relationship-nya, biasanya kerjasama sama PLN dan Indonesia Power itu bukan jangka waktu yang pendek. Jadi mereka biasa setiap kontrak jangka waktunya panjang. Nah, kalau kita lihat di prospektus, nah teman-teman lihat, kalau iseng-iseng gitu ya buka prospektusnya, kalau males ya tinggal dengerin ini. Nah, buka prospektus rata-rata ada yang sampai 30 tahun nih, jangka waktu kerjasama kontraknya. Ini, WKP itu wilayah kerja panas buminya itu ya. Jadi ada yang sampai 23, ini rata-rata sih 23 tahun, ada di Kamojang, Lahendong, Sulawesi Utara, Karaha, Gunung Wai, Lumut Balai, Sumatera Selatan, di Lampung juga ada, Sumatera Utara. Rata-rata ada di menyebar ya, ada di Sumatera, ada 3, ada Sulawesi, ada Jawa juga. Nah, ini kan customer relationship-nya jangka panjang. Nah, gimana sih caranya untuk si customer ini dapat nilai atau dapat barang yang bagus dari Pertamina Geothermal Energi? Ada namanya channel, salurannya apa? Dari barang yang diproduksi sampai kepada customer segment, ini ada perantara atau channelnya. Channelnya melalui kontraktor. Jadi kontraktor KOB itu kerja operasi bersama atau kontrak operasi bersama. Jadi kalau KOB ini untuk energi panas yang dihasilkan ini disalurkan oleh si kontraktor sampai ke PLN. Jadi channelnya melalui kontraktor yang diikat melalui, kontrak atau kontrak operasi bersama, gitu ya. Jadi ini KOB. Jadi kita udah tahu nih segmentasi customer siapa, ya jarang lah perusahaan swasta, pasti yang butuh energi besar PLN namanya Indonesia Power. Terus rata-rata mereka hubungan dengan customer adalah hubungan jangka panjang, dan berarti hubungan jangka panjang si PLN juga harus tahu nih, kira-kira kendala-kendala dari si Pertamina Geothermal ini apa, sama channelnya melalui kontraktor. Nah, apa sih yang coba ditawarkan, barang apa sih yang dijual sama si PGE ini, PGEO? Pertama, value proposition. Nilai yang ditawarkan proposisinya tuh mereka penyelenggara usaha panas bumi dari hulu ke hilir. Jadi mereka mengolah panas bumi dari sisi, eksplorasi, dari pengembangan sampai produksi dan sampai ada distribusi juga melalui si kontraktor ini. Dari hulu ke hilir, ujung ke ujung tuh, A sampai Z-nya. Nah, selain itu mereka juga punya usaha lain terkait, panas bumi dan value proposition-nya, karena ini energi baru terbarukan, otomatis sekarang kan kita dengar ya, untuk di mana-mana tuh ada green energy, kita harus pakai energi yang ramah lingkungan. Nah, kemarin juga di G20 katanya ada komitmen untuk kita akan stop batu bara di sekian tahun lamanya gitu ya. Otomatis kalau di-stop harus ada energi lain yang menggantikan, yang mensubstitusi posisi batu bara. Salah satunya green energy, dan salah satu bagian dari green energy adalah geothermal. Nah, geothermal atau green energy ini pasti disupport oleh pemerintah. Jadi itu value proposition yang si PGEO ini punya. Nah, dari value proposition itu mereka dapat duit dari mana? Ya tadi,
dari kerjasama jangka panjang, ini revenue stream-nya. Jadi kita tahu nih, uangnya sebagian besar dari mana? Ya dari sini, dari wilayah-wilayah kerja ini, dari Kamojang, Lahendong, Karaha, Gunung We, Lumut Balai, dan Gunung Sibayang, gitu ya. Jadi kita bisa lihat nih proyeknya, banyak, rata-rata 30 tahunan. Activity-nya apa? Mereka melakukan aktivitas kerja dalam bentuk eksplorasi dan pengembangan. Jadi mereka lihat, mereka explore sisi-sisi mana dari panas bumi yang bisa dieksplor, gini ya. Risikonya apa? Dari kayak activities gini, panas bumi bukan sesuatu yang bisa diukur secara akurat jumlah cadangannya berapa. Beda kalau misalkan batu bara ya, batu bara mungkin, penambang dia udah tahu tuh kapasitas batu bara dari sebuah site atau satu site lahan ini bisa diproduksi sampai berapa ton. Sedangkan batu bara siapa yang bisa ngukur uap gitu ya. Jadi belum ada, kalau menurut prospektusnya belum ada studi atau penelitian yang bisa mengukur secara pasti berapa cadangan panas bumi yang ada, gitu ya. Nah ini, risiko dari key activities. Jadi mereka akan melakukan itu, mereka akan eksplorasi dan mereka akan mengembangkan produksinya. Nah, key resource-nya, sumber daya mereka apa ya tadi, WKP, wilayah kerja panas bumi itu sumber daya mereka yang bisa menghasilkan revenue atau membawa arus kas kepada, keuangan perusahaan. Nah ini WKP-nya, tadi ada banyak kalau kita lihat di prospektus awal tuh ada sekitar ada 13 yang 8 ini milik sendiri gitu ya, sisanya kerjasama. Nah, satu key resources adalah WKP. Jadi mereka harus punya site-nya juga untuk mereka bisa explore itu panas bumi, dikembangkan sampai diproduksi. Yang berikutnya adalah SDM dan manajemen. Otomatis SDM-nya harus benar-benar kompeten untuk dia tahu panas buminya di mana, setelah dieksplor jangan sampai di mana-mana biasa eksplorasi itu salah satu, activity yang memerlukan biaya cukup besar di eksplorasi itu. Karena itu manajemennya harus ahli-ahli yang memang mengerti tentang kondisi panas bumi, bagaimana cara mengambilnya, mengeksplornya, dan mengembangkannya. Sama KOB ya, kontrak operasi bersama atau kerja operasi bersama, tuh. Nah ini key resource-nya. Nah partnernya siapa aja? Partnernya pasti induk perusahaannya Pertamina, yang kedua PLN sebagai customer dan juga sebagai partnernya dia. Yang berikutnya adalah pemerintah. Kenapa bisa dibilang pemerintah? Karena setiap pasti kebijakan dari Pertamina Geothermal Energy ini secara langsung atau tidak langsung pasti tunduk kepada regulasi pemerintah. Juga KOB dan kalau dibaca di prospektus ada Medco ini di bagian riset dan pengembangan untuk melihat uap atau panas bumi yang terkandung di dalam suatu wilayah. Cost structure dalam menghasilkan atau menghasilkan produk atau menjalankan operasi bisnisnya ada biaya-biaya. Yang pertama ada dari biaya eksplorasinya. Jadi kalau kita tahu salah satu biaya terbesar di perusahaan energi atau mining adalah biaya eksplorasi. Kita mau cari nih, ada panasnya nggak? Gimana cara ngambilnya nih? Dieksplor, bener nggak cadangannya sekian? Itu biaya eksplorasi. Yang kedua adalah biaya pengembangan dan biaya produksi. Artinya apa? Itu harus dikembangkan. Setelah dieksplor, kita harus bisa untuk energi itu dialirkan ke yang namanya pembangkit listrik gitu ya. Juga ada biaya logistik dan biaya-biaya lainnya. Nah, ini secara cost structure-nya mereka. Jadi kita tahu nih, bisnis modelnya apa, dia jualannya panas bumi, customer-nya PLN sama Indonesia Power, terus, revenue stream-nya, wilayah kerja panas buminya di mana aja, terus aktivitasnya apa, partnernya apa, cost-nya atau biaya yang ditimbulkan untuk menjalankan usahanya itu seperti apa. Oke. Nah, kalau kita bahas dari sisi finansialnya, nah ini yang paling penting nih, kita udah tahu bisnisnya, kita harus tahu juga nih perusahaan cuan atau enggak gitu ya. Nah, oke kita lihat di Excel. Jadi di sini kita ambil data dari prospektusnya, kita udah lihat tentang ini dia PGEO. Oke, jadi ini PGEO, jadi kalau kita lihat perusahaan ini kasih data dari tahun 2019 sampai 2022. Kita lihat dari equity-nya dulu atau ekuitas atau modalnya. Kalau bisa dilihat dari sini sih,
tiap tahun perusahaan memiliki ekuitas atau, permodalan yang bertambah gitu ya, ekuitasnya bertambah. Dari tahun 2019 ke 2020 tumbuh 9% dan ya ini 2020 ke 2021 tumbuh cukup banyak, 20% dari 20.000 ke 24.000. Ini juga ini satuannya, miliar ya, maksudnya kalau 24 itu ya 24T gitu ya, sampai ada ke 26 nih, ada 26, sampai naik naik 7% di tahun 2022. Oh ya, teman-teman, kalau mau baca prospektusnya, teman-teman harus concern gini, kalau ini lihat rumusnya nanti saya jelasin. Jadi, di prospektusnya itu satuan mata uangnya adalah USD dalam ribuan. Nah, ini kursnya ada di angka 14.882 ya. Jadi kalau di prospektus ini angkanya ekuitasnya 1.313.719 ini harus dikali kurs. Kenapa dikali 4 dibagi 3 ini disetahunkan? Karena di dalam prospektusnya hanya sampai bulan September, kita harus tahunkan. Nah, kenapa dibagi 1M ini? Karena in billion. Kenapa dikali 1.000? Ya ini karena dalam USD ribuan gitu ya. Jadi teman-teman tahu nih angka-angkanya dari mana. Oke, good. Satu sisi yang bagus karena ekuitasnya bertumbuh dari tahun ke tahun. Net profitnya mungkin yang berkurang ada di tahun 2020 ya. Kita tahu lah 2020 ini ada pandemi COVID-19, jadi kayaknya hampir sebagian besar bisnis tuh, net profitnya berkurang di tahun 2020 gitu ya, sampai berkurang 24%. But ya it's okay, di 2021-nya juga net profitnya bisa balik lagi tumbuh di 1.687 miliar dan naik lagi di tahun 2022. Jadi kalau boleh dilihat nih tahun 2022 melebihi tahun net profit yang tercetak sebelum pandemi. Jadi kalau dibanding tahun 2021 tumbuh sekitar 31%. Ini net profit yang cukup tinggi. Makanya dia pede ya, mau IPO. Ya iyalah cetak duit kok. Nah, ROE-nya nih, kalau dilihat dari ROE-nya rata-rata sih di angka 10, 7 sampai 8,5 ya, 8,5-an lah. ROE-nya sekitar 8,5 nih ROE average-nya dia. ROE ini kalau dibanding tahun sebelumnya yaitu 2020 dan 2021 ya jelas bertumbuh. Tapi kalau dibandingkan dengan beberapa emiten yang bergerak di bidang energi milik BUMN, ROE-nya rata-rata di atas 10% ya. ROE-nya oke, tapi bagus banget ya menurut saya belum lah. Cuma kalau bisa dipertimbangkan juga bahwa perusahaan ini salah satu pemain besar di bidangnya dan secara global juga gitu. ROE-nya 8,5%. Seenggaknya lebih atas dari inflasi lah. Share number-nya 41 miliar ini diambil dari, jumlah saham beredarnya, bukan yang ditawarkan. Jadi secara fair value, secara nilai wajarnya, stock value-nya berada pada Rp635. Ini nilai wajarnya dia. Atau, ya ini nilai wajarnya. Nah, yang ditawarkan adalah range-nya 820 sampai 945. Pertanyaannya kan pasti gini, kita beli harganya mahal apa murah, Bos? Gitu kan. Jadi kalau mahal ya enggak dulu, tunggu turun. Nah, tapi kalau murah ya sikat gitu kan. PBV untuk sektor energi kalau ke energi yang BUMN ya rata-rata ada di angka 1,2 sampai 1,4. Jadi, di bawah satu juga ada kayak, beberapa energi tertentu ya kalau kita lihat ya. Contoh misalkan PBV-nya itu Antam, PBV-nya ada 2,3, PTBA 1,4. Mungkin yang di bawah cuma Pegas gitu ya. Jadi kalau kita lihat Pegas mungkin PBV-nya masih di bawah. Oke, ini dia. Jadi PBV 1,29 ya so-so, kemahalan enggak, murah juga enggak, gitu ya. Oke, EPS-nya, earning per share-nya kita lihat dari tahun ke tahun juga naik dan pair-nya ini 15 kali. Kalau pair 15 kali, itu tandanya sahamnya itu, nggak murah ya, cuma hampir mendekati mahal untuk perusahaan IPO, cuma belum mahal-mahal banget. Secara PBV masih standar, bisa tergolong rendah juga untuk kategori BUMN yang bergerak bidang energi. Secara pair ya
sedikit cukup mahal, gitu ya. Jadi, kalau di 820 asumsi saya sendiri itu sampai angka 840, kalau 840 1,3. Mungkin sampai PBV 1,4 itu udah maksimal lah, jangan lebih dari PBV 1,4 berarti, eee, wait, kalau kita ganti ini harganya di 8.870, 880, ya 890 lah. Jadi kalau 890 ya mentok ya, mentok-mentok 890 boleh lah ya kalau misalkan teman-teman mau serok. Cuma kalau di atas itu ya rada tinggi dikit sih dari PBV teman-temannya yang bergerak di bidang, mmm, energi itu ya, milik pemerintah gitu. Oke, nah jadi itu kita udah bahas dari laporan keuangannya, overall secara ekuitas perusahaan ini bertambah, kalau dibilang secara net profit juga perusahaan make profit-nya bagus, secara ROE-nya juga ya meningkat dibandingkan dengan tahun pandemi, cuma belum sampai sebagus di tahun 2019. Untuk, stock value-nya juga ya lebih dari satu secara PBV, cuma dibilang mahal banget enggak, akan mahal apabila harganya lebih dari 890, ini menurut saya pribadi. Nah, yang perlu diperhatikan ini juga nih teman-teman, hutang. Jadi hutangnya dibilang ya cukup banyak juga karena bisnis eksplorasi atau bisnis pertambangan pasti membutuhkan modal yang besar. Jadi saya lihat hutangnya cukup besar juga, cuma secara ekuitasnya masih bisa memenuhi total kewajiban secara keseluruhan dari perusahaan. Oke, nah jadi teman-teman kita udah lihat nih untuk, Pertamina Geothermal Energi ini. Oke. Oke, jadi, itu aja teman-teman. Jadi dari Pertamina Geothermal Energi ini teman-teman kita udah lihat company overview-nya kayak gimana, bisnis modelnya kayak gimana, dan laporan keuangannya seperti apa. Nah, faktor yang bikin, mungkin yang memperkuat keputusan teman-teman untuk beli adalah, ini adalah pemain terbesar di geothermal energi dan salah satu terbesar juga secara global, dan kompetisi dari persaingan ini nggak banyak. Dan energinya juga, ramah lingkungan, jadi emisinya rendah emisi. Tapi faktor yang mungkin bisa buat teman-teman mempertimbangkan weakness-nya adalah satu, eksplorasi geotermal ini biayanya mahal. Terus yang kedua, belum ada studi yang bisa menunjukkan secara akurat berapa besar cadangan yang terkandung dalam, tanah untuk mengukur cadangan yang tersedia itu belum ada. Yang ketiga, bisa jadi eksplorasi gagal juga. Yang keempat, kebijakan pemerintah pasti berpengaruh terhadap kegiatan usaha dari Pertamina Geothermal itu sendiri. Jadi mungkin tadi teman-teman udah lihat kira-kira strong factor-nya apa, potensinya seperti apa, dan kira-kira risiko atau kendala yang akan dihadapi di masa mendatang itu seperti apa. Oke, sekian untuk penjelasan dari Pertamina Geothermal Energi. Semoga teman-teman dapat insight yang bagus untuk memutuskan apakah mau ikut IPO atau enggak, mau ikut di harga berapa, atau lewat dulu gitu. Jadi semoga teman-teman dapat bahan pertimbangan yang bagus dan apa yang teman-teman pilih, sobat investor pilih bisa bertumbuh. Sampai jumpa di emiten selanjutnya. Jangan lupa kalau teman-teman mau ada emiten yang dibahas, boleh tulis di kolom komen. Nanti kita akan coba bahas dari sisi overview, bisnis model, dan laporan keuangannya. See you.